A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama-sama thalabul ilmi, semoga membuat kita menjadi lebih baik, keluarga kita menjadi lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita juga menjadi lebih baik. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika anak kita pulang sekolah terlambat, misalnya harusnya jam 2 sudah sampai rumah, tapi sampai setengah 3 belum sampai rumah, apa yang ibu rasakan? Gelisah. Yang membuat gelisah apa? Khawatir apa? Khawatir terjadi yang baik apa yang buruk? Terus rasanya gimana? Terus tiba-tiba anak kita sampai rumah, apa yang ibu lakukan? Alhamdulillah. Dan ternyata dia baik-baik saja. Terus rasa khawatir selama setengah jam itu manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Itulah yang disebut dengan sekarang. Kalau seandainya pulangnya sampai jam 3, setengah jam itu kita punya banyak sekali prasangka negatif, dan itu membuat kita gelisah, tersiksa, tidak enak makan. Kenapa kita tidak berprasangka positif saja? Wah, anakku telat, paling iki dijak gurune sinau, dijak gurune latihan, paling iki lagi mampir ning nggone koncone sing loro, atau apalah prasangka-prasangka positif yang dimunculkan, kan jadi tenang toh. Tapi kalau yang ada di pikiran kita adalah prasangka-prasangka negatif, yaitu tadi gelisah. Pernah enggak kita enggak enak makan karena anak belum sampai rumah? Lah semono kuwi to. Enggak bisa tidur karena suami belum sampai rumah. Yang membuat gelisah itu apa? Pasti prasangka-prasangka yang kemungkinan yang buruk yang kita ingat. Nah, itu membuat kita gelisah. Jadi sebenarnya yang membuat kita gelisah apa berarti? Prasangka buruk itu. Atau misalnya kita punya saudara nikahan, kita kelewatan tidak diundang. Itu biasanya prasangkanya baik apa buruk? Yang kita rasakan apa? Wah, aku isra dianggo, wis dan macam-macam. Gue nek berdoaan ora takon barang tuh. Ya. Padahal mungkin tidak kita kelewatan tidak diundang itu. Mungkin tuh. Kenapa kita mikirnya tidak begitu aja? Dibuat simpel gitu loh. As paling aku kelewatan, teko wae ora apa-apa. Ora teko ya ora apa-apa, mong ora diundang ora wajib loh. Nah kan gitu saja enak tuh mikirnya. Tapi kita sering dihantui, diganggu oleh prasangka-prasangka negatif. Nah, itu yang merusak kita sebenarnya. Nah, karena prasangka kita itu, suasana hati kita itu nanti akan mempengaruhi hormon di dalam
tubuh kita. Saya punya penyakit mah yang kalau makan ketan, makan lemper satu saja, itu 3 hari baru sembuh. Jadi kalau saya mau makan lemper, wah ini lemper, paling aku lorong. Tapi suatu hari istri saya salah masak. Yang dimasak beras ketan. Wes saking ngeliye to, wis tak pangan we. Iki beras kok kenyal-kenyal ngene to, lengket ngene to. Oh iki beras larang kok. Wah, istri saya jawabnya gitu tuh. Baru sore itu bagule teko, "Bu nyun ngapunten nika wau berasnya kleru. Sing jenengan asta beras ketan." Ada dengan. Dan saya tidak sakit, Bu. Lah makan beras ketan, makan ketan sepiring toh. Itu perut saya baik-baik saja. Karena saya menganggap itu bukan ketan. Jadi otak tidak menyuruh asam lambung untuk keluar, maka tidak keluar asam lambungnya. Tapi kalau saya tahu ini ketan, nanti otak akan ngerespon. Dia, karena saya sudah punya prasangka, kalau saya makan ketan, perut saya sakit. Maka otak kemudian memerintahkan kepada asam lambung untuk keluar. Loro tenan. Maka sekarang kalau saya ketemu lemper, saya ikrarkan dulu. Aku makan lemper, asam lambung, aja metu yo. Sudah sama kan, enggak apa-apa. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu mempengaruhi hormon. Sama bapak-bapak. Kalau otak kita disetting, bojoku paling ngayu, wis ora wong liya iki ora ono sing ngayu, Pak. Tapi coba di otak kita, bojoku kok welek ngene ya. Lagi metu ngarep omah wis weruh wong wis keton. Nah, itu karena settingan otak kita. Nah, salah satu yang mempengaruhi itu adalah prasangka kita. Maka tadi kalau anak pulang terlambat, prasangka kita negatif, yang kita dapatkan adalah gelisah, tidak enak makan, tidak enak tidur. Dan yang lebih parah lagi ketika anak datang kita marah. Iki rong bali diarep-arep, begitu nongol langsung di. Nah itu prasangka itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Atau misalnya begini, Bapak Ibu mau naik bis ke Semarang misalnya, ada 2 cok yang kosong, yang satu sebelahnya orang berpeci, yang satu sebelahnya orang bertato. Pilih duduk di mana, Bro? Di sebelah bertato apa sebelah berpeci? Kenapa? Apa? Karena kita menganggap yang berpeci ini ngalim. Jadi kita merasa tenang duduk di sebelahnya. Kita bisa tidur dari sini sampai Semarang. Ora perlu grogok-grogok. Ojo-ojo HP ku hilang, dompet ndak kan? Tapi kalau kita duduk di sebelah yang bertato, tenang enggak? Ora iso merem gitu kan Semarang. Dulu ngecek, wih HP-ne isi, gini isi. Kenapa perilaku kita begitu? Karena kita punya prasangka yang berpeci ini alim, orang baik, kita aman, kita tenang. Yang bertato kita anggap dia bukan orang yang baik, kita tidak tenang. Padahal belum tentu yang berpeci ini baik. Tapi karena kita sudah punya prasangka, itu loh yang membuat kita jadi tenang. Kita tidak gelisah. Jadi prasangka kita mempengaruhi perilaku kita enggak? Salah satu yang mempengaruhi perilaku kita adalah prasangka kita. Ketika kita menyangka orang ini baik, kita akan merespon baik. Ketika kita menyangka orang ini tidak baik, respon kita juga akan negatif. Ya. Ketika anak kita terlambat, prasangka kita negatif, maka negatif juga yang akan kita dapatkan. Sering ngalami gitu, Bapak Ibu? Ya.
Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Oh, muncul toh. Hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah oleh kamu kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena prasangka itu berpotensi dosa. Prasangka itu berpotensi dosa. Salah satu dosanya adalah karena prasangka itu menghasilkan perilaku yang negatif. Ketika anak kita terlambat, itu bisa kita marah sama orang yang di rumah. Adik ini yang rumah ora salah wedi seneni. Didakoni bapake jawabane wis nyengak. Padahal tidak salah. Karena ada suasana emosi yang negatif itu, hasil dari prasangka-prasangka yang negatif. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Jadi ketika berprasangka, kita akan mencari pembenaran dari prasangka kita. Proses mencari pembenaran itu kemudian kita mencari-cari kesalahan orang. Itu yang disebut dengan tajassus. Bapak Ibu, kalau di persentase anak ngebut di jalan yang kecelakaan dengan yang tidak kecelakaan itu banyak yang mana? Anak yang ngebut di jalan yang kecelakaan dengan yang tidak kecelakaan itu banyak yang mana? Banyak yang tidak kecelakaan, no? Tapi kita sudah berkesimpulan bahwa nek ngebut kuwi mesti kecelakaan. Maka kita leh ngandani anak, nek numpak motor ojo banter. Wis sing alon kecelakaan ki yo. Oke. Gue nek sing banter kecelakaan, sing alon kecelakaan. Kemudian kita bikin kesimpulan, kowe mlaku wae rasah numpak motor. Kita buat data lagi, sing mlaku ketabrak ki yo akeh. Wis ngerasah mlaku. Terus jadi kalau kita selalu mencari pembenaran begitu, susah hidup kita. Bapak Ibu nek ngandani anak, ben nek numpak motor sing banter ya ora apa-apa gitu. Lek ngandani piye? Alon-alon. Coba saiki. Nah, iki darah goneng rumah sakit yo. Bapak butuh transfusi, tapi alon-alon yo. Wis tekan rumah sakit wis telat iki. Jadi kadang-kadang kita mencari pembenaran dari prasangka kita sehingga kita membuat kesimpulan-kesimpulan yang salah. Jadi prasangka adalah sikap atau pendapat yang tidak beralasan dan tidak berdasar, yang biasanya bersifat negatif. Kita tidak punya data tentang kesalahan anak-anak kita. Bapak Ibu, kalau kita disuruh nulis kebaikan anak kita dengan keburukan anak kita, lebih banyak yang mana? Kira-kira lebih oke HP apa elek? Lebih banyak baiknya toh. Tapi satu kesalahan yang dilakukan anak kita, yang baik-baik ini kemana? Itu kan kesimpulan yang salah. Terutama ibu-ibu ini. Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu, bukan ibu-ibu ya, wanita
10 tahun suami baik, satu kali saja dia berbuat salah, kebaikan yang 10 tahun itu hilang. Jadi kalau kita para suami diperlakukan begitu oleh istri, ya dimaklumi saja, Pak. Karena wanita memang begitu. Nah, problemnya adalah ibu-ibu yang banyak berinteraksi dengan anak. Yang lucu dari otak kita itu adalah kita lebih mudah mengingat keburukan dibanding kebaikan. Maka kita lebih mudah mengingat keburukan orang lain dibandingkan mengingat kebaikan orang lain. Maka berhati-hatilah dengan itu. Itulah kenapa kita mudah berprasangka. Karena kita mudah mengingat sesuatu yang negatif, sampai ada pepatah mengatakan nila setitik rusak susu sebelahnya. Maka kalau ibu-ibu masak ikan nila jangan dicampur dengan susu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadzan fa inna dzanna akdzabul hadis." Jauhilah oleh kamu prasangka, sebab prasangka buruk, sebab prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Dia tidak punya data. Kalaupun ada fakta, itu fakta yang belum tentu benar. Nah, di dunia sekarang, era media, era digital sekarang ini, banyak sekali berita-berita yang berbasis prasangka, bukan fakta. Dan itu yang digunakan untuk memecah belah umat Islam. Banyak orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Islam berdasarkan prasangka. Ada yang menarik dari seorang mu'alaf di barat. Jadi dia berpikirnya sederhana. Dia melihat ada tempat ibadah agama lain, ada yang khusus kulit putih, ada yang khusus kulit hitam, ada yang khusus suku ini dan seterusnya. Tapi begitu dia melihat ke masjid, kok di masjid tidak seperti itu ya? Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada orang kaya, ada orang miskin, semuanya berbaur menjadi satu dengan cara ibadah yang sama. Maka kemudian dia berpikir, berarti prasangka saya selama ini kepada Islam itu salah. Dari situlah dia belajar. Dan akhirnya dia menjadi mu'alaf. Nah, jamaah rahimakumullah, hari ini kita punya prasangka apa terhadap orang lain? Terhadap kelompok lain? Terhadap jamaah lain? Ada enggak prasangka buruk, prasangka negatif kita? Kalau ada, silahkan dihilangkan. Dihilangkan kalau kita punya prasangka buruk, apalagi kepada saudara sesama muslim. Hanya karena beda ormas, hanya karena beda madhab, kemudian kita punya prasangka buruk. Karena ini harus kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Maka kalau hari ini kita punya prasangka buruk kepada siapapun, mari kita beristighfar, kemudian kita bertobat. Ya. Jangan lagi kita punya prasangka buruk kepada siapapun, apalagi kepada saudara sesama muslim, apalagi kepada saudara sesama dalam satu jamaah, dalam satu persyarikatan, dalam satu garis perjuangan. Karena banyak sekali perjuangan-perjuangan yang hancur di tengah jalan karena prasangka-prasangka buruk. Awali dari dalam rumah. Jangan ada prasangka buruk kepada suami, kepada istri,
kepada anak, kepada orang tua kita. Terus kalau orang tua kita memang buruk, boleh tidak kita berprasangka buruk? Misalnya begini, ada tidak di antara kita yang merasa tidak disayang oleh orang tua? Orang tua kita lebih sayang ke anak yang lain. Ini fakta berdasarkan apa yang kita alami. Misalnya begini, loh Kang Masku gitu kok kayak mobil anyar loh. Saya cuma ditukokke mobil second. Itu kan fakta. Terus kalau kita punya pengalaman begini, bagaimana cara kita berprasangka baik terhadap sesuatu yang buruk yang menimpa kita? Pernah enggak ngalami itu, Bu? Kita berprasangka baik terhadap sesuatu yang buruk yang menimpa kita. Contohnya piye ya Pak? Berprasangka baik terhadap sesuatu yang buruk yang menimpa kita. Musibah misalnya. Ada yang pernah ketipu? Ya. Itu baik apa buruk? Gimana caranya ada sesuatu yang buruk tapi kita tetap berprasangka baik terhadap keburukan itu? Kalau kehilangan uang, ya, kita kehilangan itu karena kita merasa memiliki. Kalau tidak merasa memiliki, ada rasa kehilangan enggak? Jadi ketika kita tertipu, ya hilangkan rasa memilikinya. Oh, iki mung titipannya Gusti Allah. Sudah kalau dia hilang berarti bukan jatah saya, kan sudah selesai. Nek jatah saya pasti Allah kembalikan. Kalau bukan ya tetap hilang. Misalnya tiba-tiba ada keluarga yang sakit dengan biaya sekian. Padahal biaya ini sudah direncanakan untuk kebutuhan yang lain. Kemudian ngomong goro-goro jenengan sakit lho, njuk ora sida. Padahal kan tidak begitu rumusnya. Memang rencana kita yang tidak ditunda oleh Allah, maka Allah berikan sakit pada anggota keluarga sehingga anggaran itu teralihkan untuk biaya pengobatan itu sudah. Maka faktor yang sangat menentukan sangat berpengaruh terhadap prasangka itu adalah keimanan. Maka di surat Al-Hujurat itu Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi iman itu yang sangat berpengaruh terhadap kualitas prasangka kita. Hati-hatilah terhadap perkataan yang sekalipun benar tidak ada pahalanya, tapi kalau salah ada dosanya. Itu yang disebut dengan prasangka. Prasangka itu nek bener ora entuk ganjaran, tapi nek luput jelas entuk dosa. Rugi enggak, Bu? Kalau orang parakan iki nek tentang prasangka bahasanya apa, Pak? Tentang prasangka itu bahasanya apa? Misalnya kita berprasangka pada seseorang itu nek bahasanya wong paraan piye? Apa? Paling kayak gini kok. Ya, saya tidak tahu bahasa khasnya parakan apa. Nah, itu. Jadi ini ruginya orang berprasangka itu, nek bener kuwi ra entuk ganjaran, tapi nek kleru jelas entuk dosa. Apa? Ngarani. Nah,
Sufyan bin Husain berkata, aku pernah menyebutkan kejelekan seseorang di hadapan Iyas bin Muawiyah. Beliau memandangi wajahku seraya berkata, apakah kamu pernah ikut memerangi bangsa Romawi? Aku menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, kalau memerangi bangsa Sin, Hind atau Turki? Aku menjawab tidak. Beliau berkata, apakah layak bangsa Romawi, Sin, Hind dan Turki selamat dari kejelekanmu, sementara saudaramu yang Muslim tidak selamat dari kejelekanmu? Paham maksudnya Bapak Ibu? Paham enggak maksud kalimat ini? Kita tidak pernah berperang dengan musuh-musuh Islam. Pernah enggak kita berperang dengan musuh Islam? Pernah enggak? Artinya kita tidak berbahaya buat mereka. Tapi kita malah berbahaya buat saudara kita sendiri. Lucu enggak? Kita tidak berbahaya buat orang-orang musuh-musuh Islam, tapi kita malah berbahaya buat orang Muslim sendiri. Kan tragis banget itu. Kita tidak pernah berperang dengan orang Muslim, tapi kita malah memerangi saudara Muslim kita sendiri. Hanya karena beda ormas, hanya karena beda mazhab. Berperanglah saudara sesama Muslim. Mau beda jumlah rakaat sholat tarawih, ribut itu sama Muslim. Lucu kan itu. Besok tanggung jawab kita di hadapan Allah gimana? Ora tahu perang beloni Islam, malah dadi mungsuhe wong Muslim. Gimana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Nah, maka setelah itu Sufyan bin Husain tidak pernah lagi menceritakan keburukan saudaranya sesama Muslim. Kita sering tidak membahas keburukan saudara sesama Muslim kita. Padahal kebaikannya jauh lebih banyak. Kenapa kita fokus pada keburukannya? Jamaah rahimakumullah, kadang-kadang prasangka kita itu menjadi takdir. Takdir kita itu kadang-kadang ditentukan oleh prasangka kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi." Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi prasangka kita itu nanti jadi apa? Jadi takdir kita. Karena Allah mengikuti prasangka. Kalau prasangka kita baik, Allah berikan kebaikan. Kalau prasangka kita buruk, Allah berikan keburukan. Persis ketika anak kita terlambat, kita prasangkanya buruk, yang Allah berikan apa? Yang Allah berikan apa? Kegelisahan, ketidaktenangan, tidak enak makan, tidak bisa tidur. Itu buruk apa baik? Ya. Jadi ketika kita berprasangka buruk, keburukan yang Allah berikan. Kalau kita berprasangka baik, kebaikan yang Allah berikan. Ketika anak terlambat, kemudian prasangka kita baik, kita tetap tenang, tidak gelisah. Contoh paling sederhananya itu.
Maka prasangka baik itu membuat bahagia. Kalau ada keburukan dari saudara kita sesama muslim, maka tetaplah berprasangka baik. Andai prasangka baik kita salah, kita dosa enggak? Enggak dosa kan? Kayak tadi, kita di bis, kita berprasangka baik kepada orang yang berpeci ini, maka kita duduk di sebelahnya. Tapi ternyata dia orang yang buruk, kita dosa enggak? Enggak dosa kan? Ya sudah, kan aman itu. Ketika kita selalu berprasangka baik bahkan kepada orang yang secara fisik kita bisa menganggapnya buruk, itu tetap akan mendatangkan kebaikan kepada hati kita. Kita akan tetap tenang kok. Nah, prasangka-prasangka itu juga dipengaruhi oleh data-data yang masuk ke dalam otak kita. Maka kadang-kadang semakin sedikit tahu itu semakin baik. Semakin banyak tahu semakin tidak baik. Maka tajassus itu bahasa sekarang apa? Kepo. Tajassus itu bahasa sekarang, maka tidak usah kepo dengan urusan orang. Semakin kita tidak tahu urusan orang itu semakin baik. Bahkan ada orang yang berani karena tidak tahu. Barang wis ngerti dadi wedi. Itu dulu saya alami waktu ke Sumatera pertama kali bawa mobil. Ada konvoi truk muatan, jalannya pelan. Saya mikirnya, wah aku nek melu mburi truk iki ora tekan-tekan. Terus tak salib. Sampai tengah hutan, tengah malam. Ya tenang wae. Giliran ada truk kosong lewat ngacungi jempol, lagi mikir-mikir, wah ini daerah rawan ini berarti. Nah itu jadi takut malah. Ya, jadi semakin kita tidak tahu urusan orang, itu semakin aman buat kita. Maka tidak usah kepo. Seperti nasihatnya Luqman Al-Hakim ketika dia ditanya oleh teman-temannya dulu waktu masih sama-sama jadi penggembala. Itu Luqman Al-Hakim ditanya, kamu kok bisa sampai pada makom seperti ini? Apa rahasianya? Salah satu rahasianya adalah jangan engkau ikut campur pada urusan yang bukan urusanmu. Jangan ikut campur pada urusan yang bukan urusanmu. Saya kira itu engkau tuku mobil anyar, rasa gagas iki kredit apa cash? Ya. Itu apa manfaatnya buat kita? Mau dia kredit ya urusan dia, mau dia cash urusan dia. Nggak usah pengen tahu begitu. Nek krungu ribut-ribut ning omahe tanggane iki, kita ndak usah pengen tahu kayak ribut apa to. Itu bukan urusan kita. Sudah kita batasi diri. Jadi ndak usah kepo dengan urusan orang lain. Misalnya ada suami istri numpak motor dewe-dewe, kepo, ngopo to kok dewe-dewe bar kerengan kayak mesti. Ora ngerti nek sing lanang iki lagi ngeterke bojone arep ngedol motor. Jadi karena prasangka itu adalah pendapat atau sikap yang berlandaskan emosi sehingga tidak terbuka terhadap alasan yang berlawanan dengan apa yang diyakini. Nah, bahayanya di sini, Bu. Kalau kita sudah punya prasangka buruk, orang lain menjelaskan, itu kita susah nerima. Karena prasangka itu berlandaskan emosi bukan logika. Nek kadang emosi ngono dijelaskan teman-teman ndak masuk juga. Jadi ketika kita berprasangka, cobalah ukur prasangka kita itu dengan logika. Nah, apa penyebab prasangka?
Ya itu mencari kambing hitam, ada pendapat umum, ada perbedaan. Nah, sudah ada niat berprasangka. Wis kadung ora seneng kuwi ya wis. Malah kayak paling ini kok. Nah, perbedaan itu sering membuat prasangka. Ya. Beda pilihan presiden, jadi prasangka gak? Kemarin pas pilgub beda pilihan gubernur, beda pilihan bupati. Yang kita cari apa? Sing digoleki eleke to. Elek-elek calon yang tidak kita dukung dan seterusnya. Maka biasakan untuk berbeda pendapat. Anak-anak kita ajari untuk berbeda pendapat. Caranya gimana? Kita orang tua menghormati, menghargai pendapat anak. Kalau kita punya pendapat yang berbeda, itu cara mengajarkannya. Tapi kalau orang tua tidak menghargai pendapat anak, nanti anak tidak akan menghargai pendapat orang lain, termasuk pendapat orang tuanya. Itu yang sering jadi konflik. Biasanya wong tua ki ngerasa paling, karena paling umure wis dan seterusnya. Faktor-faktor itu yang membuat orang tua merasa paling benar, yo anak kudu manut. Padahal dunia kita dengan dunia anak kita berbeda. Zamannya sudah berbeda. Dan kita orang tua yang ketinggalan mengikuti zaman. Terjadilah perbedaan orang tua dengan anak. Wis ngono ditambahi prasangka buruk, ya sudah. Nanti anak berprasangka kepada orang tuanya juga berprasangka kepada anaknya. Bapak Ibu rahimahullah, ada perbuatan-perbuatan dalam tanda petik negatif yang itu bukan sesuatu yang disengaja. Itu bukan sesuatu yang disengaja. Jadi kadang begini, ada orang tua yang tidak adil kepada anak, itu bukan karena sengaja, tapi karena dulu dia diperlakukan tidak adil juga oleh orang tuanya. Jadi kita sebagai anak harus memaafkan. Karena orang tua kita melakukan itu bukan dengan sengaja. Coba sekarang begini Bu. Yang lebih kita sayang di rumah itu anak yang soleh apa anak yang nakal? Anak yang soleh. Yang lebih disayang itu anak yang pintar apa anak yang bodoh? Iya toh? Masih begitu? Ya, itu tanda orang tua pilih kasih. Jadi tanda orang tua pilih kasih itu membedakan kasih sayang berdasarkan prestasi, berdasarkan kebaikan atau keburukan. Padahal harusnya kita orang tua, anak ini baik atau buruk, kasih sayang kita tetap sama. Anak kita bodoh atau pinter, kasih sayang kita tetap sama. Tapi kalau hari ini kita masih membedakan, itu karena itulah dulu yang dicontohkan oleh orang tua kita. Jadi kita harus maklum. Jangan kemudian kita berprasangka buruk kepada orang tua. Dulu pernah kita bahas kan tentang orang tua yang pilih kasih kepada anak, ciri-cirinya apa? Nah, di antaranya adalah itu. Anak pintar lebih disayang, anak yang soleh lebih disayang. Itu tanda pilih kasih. Ya. Jadi kenapa orang mudah berprasangka buruk? Karena banyaknya keburukan di dalam diri kita. Jadi kesimpulannya apa? Semakin kita baik, semakin sedikit prasangka buruk. Semakin berkurang kebaikan kita, semakin banyak prasangka buruk kita. Karena prasangka kita kepada orang lain itu sebenarnya adalah cerminan dari isi hati kita. Itulah kenapa orang baik mudah ditipu. Wong apik ini gampang dihapusi.
Karena dia menganggap orang lain sebaik dia. Ora bakal kayak ngapusi. Tapi tukang ngapusi jarang ketipu. Karena dia selalu menilai orang seperti dia. Iki paling arek ngapusi kok. Maka kemudian waspadane pol. Tapi kalau kita orang baik, kita nganggap oh dia juga baik seperti kita, kewaspadaan kita turun. Jadi kita sering ketipu berarti kita orang ya gitu saja. Nah, ketika Nabi Musa bayi dihanyutkan ke sungai kemudian ditemukan oleh Fir'aun, apa yang dikatakan oleh Asyah istrinya Fir'aun? Apa yang dikatakan? Yang dikatakan oleh Asyah adalah semoga ini nanti menjadi qurrata aini, menjadi penyejuk. Tapi apa jawaban Fir'aun? Jawaban Fir'aun adalah yo, tapi nggo kowe, nggo aku ora. Itu jawaban Fir'aun begitu. Nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari. Itu ada penjelasannya itu. Jadi Fir'aun jawab, yo iki nggo kowe, tapi nggo aku ora. Ya. Maka yang terjadi kemudian apa? Nabi Musa bermusuhan dengan Fir'aun. Padahal kata Rasulullah, andai Fir'aun mengatakan seperti yang dikatakan istrinya, maka dia akan dapat hidayah. Tapi bukan itu yang dikatakan. Kenapa Fir'aun berkata begitu? Karena dia sudah punya prasangka berdasarkan informasi dari ahli nujum bahwa di tahun itu anak laki-laki yang lahir akan menjadi musuhnya. Kan dia sudah punya prasangka itu. Maka kepada Nabi Musa, bayi Nabi Musa yang laki-laki ini, berdasarkan prasangka itu, maka dia berpendapat, yo iki nggo kowe nek nggo aku ora. Dan itu kemudian yang menjadi takdirnya Fir'aun. Maka Nabi Musa ditakdirkan oleh Allah nanti yang melawan Raja Fir'aun. Maka hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan prasangka kita. Ketika anak kita pulang terlambat, jangan sampai keluar ucapan yang negatif. Iki bocah paling dolan kok. Paling dolan karo koncone kae lho, sing ngono-ngono kae lho. Kalau prasangka itu kemudian menjadi nyata gimana? Maka jangan pernah berprasangka buruk bahkan terhadap keburukan. Jangan pernah berprasangka buruk bahkan terhadap keburukan. Yang berat itu kan yang ini. Tetap berprasangka baik terhadap keburukan, itu yang berat. Bapak Ibu rahimahullah, selama perjalanan hidup kita sampai hari ini, berapa pengalaman buruk yang kita alami? Banyak enggak? Banyak. Terus dari pengalaman-pengalaman buruk itu, apa yang kita ambil? Ada enggak pengalaman buruk, kejadian buruk yang menimpa kita, tapi itu berdampak positifnya besar sekali? Ada enggak? Nah sudah, itu jadikan pengalaman. Itu kan pengalaman berharga. Itu jadi modal kita untuk tetap berprasangka baik terhadap sesuatu yang buruk yang menimpa kita. Kita pernah kok mengalami keburukan. Dan justru itu yang membuat kita menjadi baik hari ini. Pernah terpuruk, tapi kemudian hari ini kita jadi kuat. Pernah ceroboh, hari ini kita jadi hati-hati. Pernah bangkrut, hari ini kita jadi bangkit. Nah, itu pengalaman-pengalaman buruk yang mendatangkan kebaikan. Kita pernah ngalami itu, maka hari ini teruslah berprasangka baik terhadap keburukan-keburukan yang hari ini kita alami.
Karena ada kebaikan di situ. Itu loh, kita tetap berprasangka baik terhadap keburukan. Bahkan terhadap keburukan pun kalau kita berprasangka baik, maka Allah datangkan kebaikan. Tapi kebaikan yang kita sikapi dengan prasangka buruk, yang terjadi malah keburukan. Nah, prasangka buruk itu memicu munculnya hormon stres atau hormon kortisol. Jadi semakin banyak prasangka buruk, hormon ini semakin banyak keluar, kita semakin stres, semakin tidak bahagia. Sebaliknya, prasangka baik itu memicu hormon bahagia, hormon oksitosin. Semakin banyak prasangka baik, kita akan semakin bahagia. Dan puncaknya adalah ketika kita tetap berprasangka baik terhadap sesuatu yang buruk yang menimpa kita. Kuncinya di mana? Iman, sabar, tawakal, qanaah, syukur. Sudah. Iman, sabar, tawakal, qanaah, syukur. Pegang yang 5 ini, maka insya Allah kita tidak akan pernah berprasangka buruk terhadap apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Ibu-ibu yang suaminya pelit, bagaimana cara prasangka baiknya? Gimana, Bu? Ya. Alhamdulillah suami jenengan pelit, jenengan jadi hemat. Tidak boros, tidak bermewah-mewah di dalam penampilan dan seterusnya. Ya. Saya kadang berpikir begini, ya Allah, kalau saya ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, mungkin saya jadi orang sombong. Alhamdulillah Allah takdirkan saya orang yang pas-pasan. Jadi arep sombongi apa sing disombongke? Ya. Jadi puncaknya adalah kita tetap berprasangka baik terhadap apapun keburukan yang datang kepada kita. Terakhir sebagai penutup, Bapak Rahmatullah, bayangkan orang yang menjadi korban prasangka buruk. Rasanya seperti apa? Rasanya seperti apa? Sakit enggak? Dia bisa kehilangan percaya dirinya, bisa dia kehilangan kebahagiaannya, dia bisa jadi minder, dia bisa jadi menutup diri. Saya ngarep ning masjid ra sido. Yang dia mau jadi orang baik batal. Karena diganggu oleh prasangka buruk orang terhadap dirinya. Sakit enggak? Pernah enggak kita jadi korban itu? Pernah. Maka hati-hati. Sakit. Orang yang menjadi objek prasangka buruk itu sakit sekali. Maka jangan pernah kita berprasangka buruk kepada orang lain. Ketika kita berprasangka buruk pada seseorang, dia tersakiti, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah prasangka dia kepadanya. Maka semua prasangka kita kepada orang itu akan kembali pada diri kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka hindarilah berprasangka buruk bahkan terhadap orang yang buruk. Bapak Ibu rahmatullah, semoga bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah kuatkan kita untuk menjaga hati kita dari prasangka-prasangka buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.